Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Hai semuanya, pada video kali ini saya akan mereview kembali materi tentang mata kuliah pendidikan multikultural yang dibawakan oleh Bapak Dr. Hasdin SPD MPD dengan fokus pembahasan yaitu implementasi pendidikan multikultural dalam praksis pendidikan di Indonesia. Baik, tanpa berlama-lama langsung saja ke pembahasannya. Baik, langsung saja. Yang pertama itu tentang pengertian dan latar belakang. Jadi, implementasi pendidikan multikultural di Indonesia itu merupakan wujud nyata dari komitmen bangsa dalam menghargai keberagaman sebagai kekuatan nasional. Pendidikan multikultural menjadi sarana penting untuk menanamkan nilai toleransi, menghargai perbedaan, serta membentuk masyarakat yang damai dan inklusif. Pembahasan yang selanjutnya yaitu penerapan pendidikan multikultural. Yang pertama itu dalam pendidikan. Kalau dalam pendidikan dilaksanakan melalui kurikulum. Jadi materi yang mengandung nilai-nilai multikultural seperti toleransi, kebersamaan, dan keadilan. Kemudian setelah kurikulum ada pendekatan pembelajaran. Ini menggunakan metode yang partisipatif dan menghargai perbedaan siswa. Selanjutnya yang ketiga, melalui peran guru. Jadi guru menjadi teladan dan fasilitator yang menumbuhkan sikap saling menghargai. Dan yang keempat, melalui pengembangan karakter. Mendorong siswa untuk bersifat terbuka, menghormati perbedaan, dan berpikir kritis. Selanjutnya dalam sosial, kalau tadi dalam pendidikan, sekarang dalam lingkungan sosial. Melalui penerapan sikap dan perilaku yang menghargai pluralitas dan meningkatkan kesadaran plural dan solidaritas sosial antar warga sekolah. Selanjutnya ada urgensi dan tantangan penerapan pendidikan multikultur dalam pendidikan di Indonesia. Yang pertama, urgensi. Karena peserta didik itu memiliki latar belakang budaya, agama, bahasa, dan status sosial yang berbeda, maka pendidikan perlu mengakomodasi keberagaman tersebut. Apa yang menjadi tantangan dalam mengimplementasikan pendidikan multikultur ini? Yang pertama, bagaimana mengelola keberagaman yang ada menjadi kekuatan, bukan sebagai sumber perpecahan. Jadi, pendidikan multikultural hadir untuk membentuk peserta didik yang toleran dan mampu hidup harmonis di masyarakat yang majemuk. Pembahasan selanjutnya tentang unsur-unsur kebudayaan menurut Surjono Sukanto. Jadi, kalau menurut Surjono Sukanto itu ada 7 unsur kebudayaan. Yang pertama itu sistem religi, yang kedua ada sistem organisasi kemasyarakatan atau sosial, yang ketiga sistem pengetahuan, yang keempat ada sistem peralatan hidup dan teknologi, kemudian yang kelima ada sistem mata pencaharian hidup, yang keenam ada sistem bahasa, dan yang terakhir ada kesenian. Jadi pendidikan multikultural itu merupakan proses pendidikan yang menghargai perbedaan budaya, etnis, agama, bahasa, dan status sosial. Tujuannya agar peserta didik berpikir terbuka, menghargai perbedaan, dan mampu hidup harmonis dalam masyarakat majemuk. Selanjutnya ada tokoh dan konsep utama dalam pendidikan multikultur. Yang pertama ada James Banks tahun 1993 yang menekankan bahwa pendidikan multikultur adalah pendidikan untuk kesetaraan dan keadilan sosial. Selanjutnya ada Slater and Grant tahun 2007 yang menekankan bahwa pendidikan multikultural menekankan integrasi nilai dan praktik pluralisme budaya dalam kurikulum. Selanjutnya, prinsip-prinsip pendidikan multikultural. Yang pertama, inklusivitas. Jadi semua identitas budaya diakui dan dihargai. Yang prinsip yang kedua ada keadilan sosial, memberikan kesempatan belajar yang setara bagi semua peserta didik. Prinsip yang ketiga dialog antar budaya, mendorong komunikasi yang saling menghormati dan terbuka. Kemudian yang keempat ada kritis dan reflektif, peserta didik diajak memahami realitas sosial secara mendalam dan kritis. Selanjutnya ada tujuan pendidikan multikultur. Yang pertama, untuk menumbuhkan kesadaran dan penghargaan terhadap perbedaan. Yang kedua ada mengurangi prasangka dan diskriminasi di lingkungan sekolah. Jadi contohnya seperti mengurangi bully.
Kemudian yang ketiga ada mendorong partisipasi sosial dari semua kelompok. Dan yang keempat, untuk membentuk warga negara yang demokratis dan humanis. Selanjutnya ada landasan hukum penting dalam pendidikan multikultur, yaitu pasal 32 Undang-Undang Dasar 1945, di mana ayat satunya berbunyi, negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Untuk pasal 2-nya, negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional. Selanjutnya ada bentuk implementasi pendidikan multikultur dalam praktik pendidikan. Yang pertama, melalui kurikulum yang inklusif, integrasi materi budaya lokal dan budaya nasional, kemudian studi lintas agama dan etnis untuk menanamkan pemahaman keberagaman. Yang kedua, melalui pendekatan pembelajaran, yaitu cooperative learning, role play, dan project based learning, diskusi lintas perspektif budaya agar siswa itu belajar berpikir terbuka. Yang ketiga, melalui lingkungan sekolah. Sekolah ini menjadi miniatur masyarakat multikultural dengan mengadakan kegiatan lintas budaya dan perayaan hari besar berbagai agama. Kemudian melalui peran guru. Jadi guru itu menjadi model teladan toleransi dan empati, bertindak sebagai fasilitator dialog antar budaya. Dalam mengimplementasi pendidikan multikultur terdapat tantangan, yaitu yang pertama masih adanya stereotip dan diskriminasi di lingkungan sekolah. Yang kedua ada kurangnya pelatihan guru tentang pendidikan multikultural. Yang ketiga dominasi budaya tertentu dalam kurikulum nasional. Dan tantangan yang keempat ada terbatasnya dukungan kebijakan dan sumber daya. Nah, tantangan ini bisa diatasi dengan strategi penguatan. Yang pertama bisa melalui pelatihan guru dalam perspektif multikultural. Yang kedua ada pengembangan kurikulum yang berbasis kearifan lokal. Yang ketiga bisa melalui kolaborasi antar sekolah, masyarakat, dan pemerintah. Dan yang keempat, evaluasi pendidikan yang berorientasi pada sikap, toleransi, dan empati. Nah, jadi berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa pendidikan multikultural adalah kunci untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang damai, adil, dan inklusif. Implementasinya menuntut perubahan paradigma dari asimilasi menuju pengakuan dan apresiasi terhadap keberagaman. Sekolah berperan sebagai ruang pembelajaran hidup bersama dalam perbedaan, tempat peserta didik belajar menghargai satu sama lain, sebagai bagian dari bangsa yang majemuk. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.